Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya masalah. Beliau mengadu kepada Nabi. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dia tidak pernah lekang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam WC masih terus nyambung ingat kepada Rasul. Tuh, masya Allah, Abu Bakar Siddiq ya. Robitohnya udah always on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya share sedikit tentang sebuah terobosan spiritualitas, di mana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Lumayan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah. Maka pada kesempatan kali ini juga berkaitan, saya lompat bukan ke 33 tapi ke 43 ya, biar kaitan. Di dalam kitab itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. La tashab, janganlah engkau bersamai, janganlah engkau sahabati. Nah, jadi rekan bisnis, customer, vendor belum tentu sahabat. Sahabat itu apa-apa bersama, begitu kan? Banyak membersamai itu sahabat. Jadi teman belum tentu sahabat, belum tentu. Ciri sahabat itu adalah nanti ketika kita susah dia masih ada, nah itu sahabat kita tuh. La tashab, jangan engkau bersamai. Man, orang. La yunhiduka, yang tidak inhad, yang tidak nahdoh, yang tidak membangkitkanmu. Apa tuh haluhu, keadaannya? Nahdlatul Ulama asalnya dari sini nih, istilah Nahdlatul Ulama. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau sebagai ulama ada diksi yang keren bagi beliau, yaitu di hikmah ke-43 ini. La yunhiduka, tidak membangkitkanmu. Nah itu, maka dibuatlah organisasinya namanya Nahdlatul Ulama. Nah itu, Nahdlah ini dari sini, diduga begitu ya menurut sejarah penamaan Nahdlatul Ulama. Jangan kau bersamai, jangan kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dalam beribadah. Nah itu. Wala yadulluka, dan juga tidak menunjukkanmu alallahi, kepada Allah, maqaluhu, kata-katanya. Jadi jangan juga yang orang yang tidak membangkitkanmu untuk beribadah, keadaannya, akhlaknya, perbuatannya tidak membangkitkanmu untuk beribadah, dan kata-katanya tidak menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cari orang yang ngelihatnya aja, yang melihat perilakunya, tingkah lakunya aja itu kita jadi semangat untuk ibadah. Nah, tuh cari tuh yang begitu tuh. Atau kata-katanya itu selalu menunjukkan kepada Allah, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, dikit-dikit Allah, gitu kan? Buktinya apa? Dikit-dikit Bismillahirrahmanirrahim, dikit-dikit Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallam. Habis dikit-dikit Alhamdulillah. Asal ngelihat dia, dikit-dikit mulutnya lagi-lagi Allah, lagi-lagi kepleset Allah, gitu kan? Ada polisi tidur, gujlak, sholawat, gitu kan? Nah itu. Nah jadi dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Tetapi yang lebih spesifik lagi adalah nanti kita sampaikan ya teman-teman ya. Ada sebuah fitur ini namanya Rabithah, bagi seorang murid thariqah yang mempunyai guru mursyid yang kamil mukamil. Ini fitur yang termasuk fitur paling canggih. Kalau di handphone kita ini banyak fitur-fitur, tetapi bagi seorang murid tarekat itu punya satu fitur yang belum tentu dimiliki oleh yang lain yang nggak punya guru mursyid. Fitur itu adalah Rabithah. Nah itu.
Saya ulangi lagi sedikit sebelum nanti saya tambahkan dan lebih kepada praktikal ya. Jadi rabithah itu lughatan secara bahasa as-silah wal alaqah al-wathiqah, yaitu hubungan, as-silah hubungan, silaturahim, membangun kasih sayang. Silah ya. Silah itu artinya hubungan. Wal alaqah al-wathiqah, dan alaqah kaitan al-wathiqah yang kuat. Jadi kalau orang sudah punya hubungan dan ikatan yang kuat, itu secara bahasa disebut rabithah. Maka di dalam surah Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabithu. Nah, buatlah ikatan yang kuat. Nah, itu silaturahim. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Itu kaitannya dengan menghadapi musuh ya, waktu surah Ali Imran ayat terakhir itu. Sekarang KGB, komunisme gaya baru. Wah, itu musuh itu. Maka kita harus rabithah, saling mengikatkan. Jangan mau dipecah belah. Jadi Ustadz ngomong, ujung-ujungnya kita benci kepada sesama mukmin apa makin mencintai? Benci, ditinggal aja. Itu. Sekarang udah kita harus memperkuat tali persaudaraan, karena sekarang kita lagi dipecah belah nih. Lagi dipecah belah. Pokoknya lihat aja, ngajak mencintai sesama mukmin apa ngajak benci? Ngajak benci tinggalin. Itu berarti provokator. Ini perusak persatuan umat. Nah, itu. Kita lihatnya di situ aja. Tapi kalau ini ayo kita ternyata ngajak mencintai sesama mukmin. Nah, ini baru top nih. Ini disukai Nabi. Oke, kita lanjut. Ta'alluqul hubbi bainal murid wasyaikh. Ini secara terminologi. Rabithah itu adalah ikatan cinta. Istilahan tasawwur wastihdharu suratihi wal istimdadu bihimmatihi. Secara terminologi yang lain adalah memvisualisasikan, membayangkan guru, merasakan kehadiran bayangannya dan memohon syafaat bantuan dengan himmahnya, dengan karomah-karomahnya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu teman-teman yang udah punya guru mursyid, sangat penting, sangat bermanfaat. Lalu definisi lain saya tambahin satu lagi, ibaratun an istimdadil murid, ungkapan dari menyambungkannya murid min ruhaniyati syaikhihi, dengan ruhani syekhnya, bikasrati riayati suratihi, dengan cara banyak-banyak memelihara rupa syekh, liyata'addaba, agar memperoleh pendidikan, wa yastafidha, dan mendapatkan limpahan minhu, dari syekhnya, fil ghibah kal hudur, meskipun gurunya enggak ada, seakan-akan gurunya ada. Nah, itu ya. Gampangnya gini aja deh, kita nyambung rasa. Saya ini kalau belajar ya, saya kan masih mahasiswa ya. Kalau Bapak Ibu udah lulus ya, saya belum. Saya masih mahasiswa. Kadang-kadang kalau belajar nih, bikin tugas, saya dikasih tugas oleh Kaprodi ya, ada 6 lah pertanyaan. Satu pertanyaan, jabarkan intisari dari 5 buku utama, 10 disertasi, 15 jurnal yang terkait dengan disertasi yang Anda ajukan. Nah, gitu ya. Itu satu pertanyaan tuh. Ini belum selesai, masih koma, titik ya. Belum satu pertanyaan belum. Terangkan posisi Anda, siapa saja tokoh-tokoh yang Anda tolak, siapa saja yang tokoh yang Anda terima, dan mengapa Anda memilih posisi itu. Ya Allah, itu satu pertanyaan tuh. Waduh, tingkat dewa nih pertanyaannya, saya pikir ya. Emang cuma 6 soal, tapi satunya begitu. Artinya saya harus baca 5 buku, 10 disertasi, 15 jurnal yang terakreditasi Sinta. Jadi jurnal yang diakui oleh dunia. Masya Allah, ini luar biasa nih satu soal nih ya. Lalu apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ini dikit-dikit kerja, dikit-dikit terdistract. Ntar totonya handphone. Nanti urusan macam-macam. Ingat ini, ingat itu. Lalu bagaimana supaya saya produktif? Lalu saat itu saya rabithah. Nah, ini ya. Assalamualaikum Abah, gitu kan. Mohon doakan supaya saya bisa baik dalam belajar. Al-Fatihah. Itu yang saya lakukan. Apa yang terjadi?
Bapak Ibu, itu saya kayak disedot oleh tugas itu. Loh kok biasanya berhari-hari nih kayak begini nih, gagal maning. Ini dalam waktu 2 jam 3 jam saya belajar begitu efektif tuh. Ini kasus yang belum lama aja nih, kasus karena saya baru lagi ngerjain, baru soal nomor 2 nih ya. Iya, saya 3 jam nggak terganggu dengan kecepatan tinggi. Tuh, ini fitur yang rahasia ya, rahasia yang hanya dimiliki oleh seorang murid tarekat yang cinta kepada gurunya. Nah, maka kita pupuk rasa cinta tuh. Jadi maka begitu pula ketika saya meeting, ini meeting susah bener nih, kalau ini begini, kalau ini begitu, gimana ya? Udah saya baca Fatihah lagi. Perjalanan susah, begitu juga. Teman-teman saya yang di luar negeri, itu kan nggak kayak di Indonesia. Kadang-kadang komunikasinya bagaimana, begitu kan? Udah, mereka udah uluk salam kepada guru, lalu baca Fatihah. Begitu aja tuh. Nah, itu namanya robitoh secara singkatnya begitu ya. Kita itu langsung ke teknis. Tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman Bapak Ibu buktikan. Coba dibuktikan kerja tanpa robitoh, tanpa baca Fatihah dulu. Kalau tadi saya sebelum bahas, saya udah baca Fatihah duluan, gitu kan? Nah, kadang-kadang kalau lupa saya baca Fatihah. Tapi kalau belum, saya baca Fatihah duluan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu coba baca Fatihah, bandingkan. Nah, ini ya, langsung praktek nanti. Ketika ada sesuatu yang challenging, apakah itu pekerjaan, apakah itu meeting, apakah itu perjalanan, apakah itu belajar, apakah itu problematika kehidupan, coba sebelum apa-apa atau mengkomunikasikan atau presentasi atau lobby atau apapun, coba robitoh dulu. Bandingkan dengan kalau tanpa robitoh. Nah, itu ya. Ini penugasan, PR. Nanti dalam waktu 2 minggu ini boleh kita sharing, begitu kan? Saya pengen ide bisnis, robitoh gitu. Habis itu dikasih seperti itu. Karena apa? Kita ini punya guru. Yang penting tugas kita adalah robitoh itu bagaikan kita ini gerbong kereta api yang ikut lokomotif. Tugas kita adalah pastikan diri kita tersambung. Ini gerbong ini kalau nggak ikut lokomotif, dia didorong oleh limbat paling beberapa senti, ditarik pakai rambutnya limbat gitu ya. Itu paling beberapa senti. Didorong oleh orang yang kuat juga beberapa senti. Tapi kalau dia ikut lokomotif, dia bisa menempuh ratusan kilometer. Nah, itu. Maka yang penting tugas kita adalah tersambung dengan dia. Robitoh dengan guru, gitu ya. Robitoh kepada Nabi bisa nggak? Ya bisa juga. Lalu kalau robitoh yang terdekat bisa kepada warasatul anbiya, penerusnya Nabi. Siapa mereka? Mereka orang yang punya nur Muhammad. Nah, itu hakikatnya kita robitoh kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi melalui pewaris para nabi. Inilah manfaatnya, pentingnya Nabi meninggalkan ulama yang pewaris. Nah, itu. Wah, kita membayangkan wajah Rasul nggak bisa, gitu kan? Paling baca sholawat, gitu kan? Nah, itu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya perjalanan kita baik spiritual maupun pekerjaan-pekerjaan lain, ibadah yang ritual maupun ibadah sosial, seluruhnya ibadah. Kerja ini ibadah. Kerja dengan berbagai fungsinya adalah ibadah. Zikir ibadah, sholat ibadah. Yang robitoh itu fast dia, cepat dia mengalami kenaikan dan convert. Nah, itu ya. Kalau tanpa robitoh, ya dia bagaikan berlari sendiri. Sekencang-kencangnya lari, dia capek, nggak nyaman, lambat. Tapi kalau orang yang robitoh, totonya enak aja gitu kan. Coba tes yang kedua, tes yang paling gampang. Habis subuh, Bapak Ibu zikir. Nggak usah banyak-banyak, 1000 gitu ya. 1000 kali ila hadratin Nabi, istighfar, sholawat, ilahi anta maksudi, zikir 1000 kali. Nah, gitu. Besoknya lakukan itu, tetapi sebelumnya robitoh dulu. Itu robitoh dulu, sambung dulu rasanya dengan guru. Apa yang terjadi? Kita ini kayak
dihanyut. Nah, kita kayak naik kereta aja udah. Kita nggak terasa perjalanan cepet. Kita nggak kerasa makom kita ditarik kenceng, enggak. Rasanya apa? Ya menikmati keindahan. Nah begitu kan? Kayak di dalam kereta nyaman, nggak ada angin, nggak ada panas, nggak ada hujan, nggak ada debu. Pokoknya enak aja. Itulah Robito. Zikir totonya sudah sekian ribu, duduk nggak gerak-gerak. Loh kok bisa ya? Tanpa Robito ini hampir sesuatu hil yang mustahil. Wah, hil yang mustahil. Nah itu. Nah jadi saya juga begitu. Ya Allah, seorang Latif. Latif ini tukang tidur, gitu kan? Mana bisa zikir banyak gitu. Kayaknya nggak mungkin deh seorang Latif yang tukang tidur ini bisa zikir ribuan gitu. Tetapi kan kita punya fitur namanya Robito. Nah itu, contohnya 1.000, 2.000, 3.000. Nah itu tugas kita apa? Beli tiket, masuk kereta, selamat menikmati. Nah itu ya. Begitu pula kita kalau zikir dengan Robito, udah mulai aja dulu kita. Nanti kita akan ditarik secara spiritualitas. Nah itu. Jadi penting buat ibadah ritual maupun ibadah kultural kerja-kerja kita. Ini kunci nih Bapak Ibu ya, kunci. Robito itu kunci. Dan kita juga akan mengalami experience. Nah itu. Experience-nya bagaimana? Ya nanti masing-masing. Ini teorinya. Prakteknya bagaimana? Nanti di rumah masing-masing coba. Nah, nanti masing-masing punya experience, itu kan. Ada yang perjalanannya susah, kelihatannya hampir nggak mungkin, lalu dia Robito baca Fatihah. Ada yang nyasar baca Fatihah. Nah, ini masing-masing nanti punya experience. Enak deh. Kalau hari-hari Robito ini enak gitu. Nah, dasarnya mana? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke. Experience-nya saya nggak mau ceritakan, nanti Bapak Ibu experience sendiri. Nah itu. Lalu zikir kita juga bercahaya. Banyak lampu, tetapi lampu yang bercahaya adalah lampu yang tersambung. Nah, banyak zikir, tetapi zikir yang bercahaya adalah zikir yang tersambung. Tersambung kemana? Tersambung ke seorang yang punya secercah Nur Muhammad. Nah itu ya. Kenapa kok kita sambung ke guru itu bisa tau-taunya ingat kepada Allah? Karena beliau punya secercah Nur Muhammad. Itu yang mahal. Jadi semuanya serba optimal. Kerja optimal, belajar optimal, berumah tangga optimal, perjalanan optimal, ibadah optimal. Semua serba optimal karena tersambung. Nah itu ya. Ada yang alat yang mendinginkan, dia optimal karena tersambung. Ada yang muter-muter mesin cuci, dia optimal karena tersambung. Ada yang ngasih cahaya TV, dia optimal karena tersambung. Ada yang bergerak kayak kipas, dia optimal karena tersambung. Ada yang menerangi, dia optimal karena tersambung. Semua itu, semua fungsi-fungsi optimal kalau tersambung. Wah, ini kalau organisasi isinya orang-orang yang Robito, Masya Allah, ini wah susah dibayangkan nih berkahnya gitu ya. Yang ke-5, Robito ini membuat spiritual distancing. Jadi godaan-godaan distract itu kita ini terselamatkan dari distract. Seperti saya tadi belajar. Kalau ibadah saya nggak mau terlalu banyak cerita lah ya. Belajar aja dah. Nah, belajar. Itu banyak distractnya. TikTok, IG gitu kan, YouTube, Facebook, WA. Walah luar biasa. Tapi setelah kita baca Fatihah, Assalamualaikum, baca Fatihah, kita kayak ada yang magerin tuh dari distract itu. Ini zaman sekarang zaman distractnya luar biasa nih. Ini semakin penting Robito. Nah, supaya menjaga kita dari distract. Ilustrasi kita adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah target bagi seorang ikhwan TKN. Maka simbolnya adalah kupu-kupu. Simbol transformasi dari makhluk yang dijauhi orang, makhluk yang menjijikan, makhluk yang jelek, makhluk yang gak disenengin orang, lalu dia Robito, lalu dia kholwat, lalu dia menutup diri dari distract. Dia fokus pada diri sendiri, mengembangkan diri terus, dan pada saatnya
nanti dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, saya ini masih ulet, belum kupu-kupu nih, maka masih perlu robitoh. Nah, seperti itulah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil robitoh? Di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatihal lidzikrillah, idza ru'u dzikirallah." Di antara manusia, sungguh di antara manusia ada kunci-kunci zikir kepada Allah. Ketika mereka dipandang, mereka pun jadi ingat kepada Allah. Nah, maka di rumah saya itu, kalau Mas Bahrun, Mas Ulum pernah ke rumah saya ya, di rumah saya cari foto saya, nggak ada Mas Bahrun ya, nggak ada. Foto keluarga saya nggak ada. Di mana-mana, mau kemana aja adanya foto Abah Hanom tuh, gitu ya. Itu adanya foto Abah Hanom. Ya paling seadanya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Foto saya nggak ada. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah saya, ini tuan rumahnya mana ya? Kira-kira nggak ketemu tuh. Oh, ini kakeknya kali, gitu kan? Tuan rumahnya mana sih, fotonya nggak ada foto saya tuh. Karena saya nggak penting. Nah, itu. Jadi kenapa saya pasang foto itu? Ini hadisnya. Ketika saya ngelihat madhab sini, ngelihat Abah Anom, saya jadi ingat kepada Allah. Itulah robito. Nah, itu ya. Kenapa di rumah ulama-ulama banyak foto para ulama di situ? Ada kiai ini, ada syekh ini, ada habib ini, ada habib itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, itulah. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani, paling banyak tuh beliau ya, dipampang di mana-mana foto beliau itu. Karena beliau memang orang luar biasa yang bisa disimpan fotonya. Oke. Nah, jadi memang ada orang yang ketika dilihat membuat kita ingat kepada Allah. Kalau Bapak Ibu melihat saya, mungkin ingatnya nyanyi gitu ya. Saya kalau ingat Ustadz Latif, saya ingatnya Oma Irama, katakanlah gitu ya. Ingatnya nyanyi gitu. Tapi kalau Abah Hano, baru keluar beliau pintunya, baru dibuka dikit, beliau baru didorong pakai kursi roda, orang-orang udah pada nangis. Nah, maka fotonya dipampang di mana-mana. Oke, saya nggak ke Suryalaya, pengersa Abah Hano udah wafat, tapi saya bisa memandang fotonya dengan penuh cinta. Nah, itu. Coba deh, fotonya dipandang lalu baca Fatihah, itu kita jadi ingat kepada Allah. Nah, itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, itu. Bersama itu bisa lahir, bisa batin. Nah, itu. Bersama lahir lebih bagus lagi. Kalau enggak, minimal bersama secara batin. Nah, itu. Kenapa kok begitu? Karena ada sebuah ungkapan, kun ma'allah, adalah kamu bersama Allah. Fa idza lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Kalau kamu nggak bisa bersama Allah, bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Itu. Jadi teman saya itu senangnya silaturahim kepada para ulama. Ada ulama-ulama yang dideketin sama dia biasa-biasa aja. Tapi ada seorang lagi sakit, lagi tidur. Ketua LDTKN Jakarta, Ustadz Handri, berkunjung kepada Pak Haji Kankan, putranya Abah Anom, pengersa Abah Anom. Dipegang jempolnya, langsung zikirnya langsung duduk. Wah, langsung zikir khofnya langsung jalan tuh. Nah, itu. Jadi ada lagi sering berkunjung, yang ini kok saya nggak ada getaran zikir silaturahim ke beliau. Yang ini, ya Allah, baru deket aja itu getaran zikirnya ada. Nah, itu ya. Nah, jadi bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Bisa jadi beliau-beliau itu bersama Allah. Jadi ketika kita bersama orang yang bersama Allah, kita ikut ke bawah kepada Allah. Nah, itu ya dalil-dalilnya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر. Nah, suruh membersamai itu, kata pertamanya adalah wasbir, sabar. Tuh, kadang-kadang orang nggak sabar dalam robito. Sabar, kalau belum dapat terus. Nah, itu ya.
Jadi disuruh sabar ngapain? Bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pagi dan petang, orang-orang yang selalu berzikir, yang mengharapkan keriduannya, yang zikirnya hanya ilahi anta maqsudi, hanya engkau tujuanku. Jangan berpaling dari mereka. Kalau bisa makin lama makin bagus membersamai mereka secara rohani. Tuh, ada nggak sahabat yang membersamai Rasulullah secara rohani terus-terusan? Ada. Dalam sebuah hadis riwayat Dailami, an-nadhru fi wajhil alim ibadah. Memandang kepada wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Tuh, memandang. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayu julasa'ina khair. Wahai Rasulullah, siapa teman duduk paling baik? Qala man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Orang yang melihatnya aja udah mengingatkanmu kepada Allah. Wa zada fi ilmikum mantiquhu. Ucapannya menambah ilmumu. Wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Perbuatannya mengingatkanmu akan akhirat. Ini hadis ini sangat sesuai dengan hikmah ke-43 tadi. Di dalam hadis lain juga begitu juga sama. Ala ukhbirukum bi khiyarikum, kata Rasul. Kalau pengen tahu apa sih indikator manusia terbaik, tahu nggak? Mau tahu nggak kalian, kata Rasul? Yaitu orang yang apabila dilihat membuat ingat kepada Allah. Itu indikatornya. Itu membuat ingat kepada Allah. Maukah aku beritahu siapa yang terburuk? Mau, wahai Rasulullah. Orang yang berjalan mengadu domba, itu orang terburuk. Jangan dengerin pengadu domba tuh. Zaman sekarang banyak nih ngadu domba. Apapun alasannya, ujung-ujungnya membenci mukmin, gak usah dengerin. Dia lah orang terburuk. Tandanya gitu aja deh. Dia ngajak bersatu, ngajak kasih sayang, ngajak bersaudara, atau ngajak musuhan. Ngajak musuhan, dia lah orang terburuk. Itu. Jadi meskipun ilmunya tinggi, bahkan dalam hadis lain, jangan kau dekati orang yang berilmu, kecuali orang yang berilmu yang mengajakmu dari perpecahan menuju persaudaraan. Tuh. Jadi bahaya orang yang berilmu tapi ngajak perpecahan. Itu bahaya, itu ya. Itulah orang terburuk. Yaitu orang yang berjalan, kerjaannya mengadu domba, keliling dia. Keliling, apa namanya roadshow kah, apakah namanya safari dakwah kah, tapi kerjaannya keliling mengadu domba. Itulah manusia terburuk. Itu ya. Menceraikan orang-orang yang saling mencintai, yang tadinya udah bersahabat, bersatu diceraikan, itu orang terburuk. Dan menyusahkan orang yang tak berdosa. Nah itu ya. Jadi fenomena sekarang nih, ini terjadilah begitu. Nah jadi tugas kita adalah sambung terus. Nah inilah orang yang saya sampaikan. Ada nggak dari sahabat Rasul yang tersambung secara rohani terus kepada Rasul? Ada. Anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu syaka lin Nabi adama infikakihi anhu hatta fil khala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya masalah. Beliau mengadu kepada Nabi. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dia tidak pernah lekang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam WC masih terus nyambung ingat kepada Rasul. Tuh, masya Allah, Abu Bakar Siddiq ya. Robitohnya udah always on. Ini terus-terusan dia, udah nggak tak henti-henti robitohnya. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan kalau mau robitoh? Robitoh itu ada kualifikasinya. Kalau mau mantep robitoh itu pertama relax dulu. Jangan sambil lari-lari lalu robitoh itu kurang. Relax dulu, ambil nafas. Apalagi habis kita zikir jahri, zikir khafi. Tuh, zikir khafi udah selesai, sampai kita dapat banget tuh. Dapat banget zikir kita, zikir khafi kita nyambung, kita pun relax. Saat itu saat yang paling tepat untuk robitoh. Nah, Bapak Ibu punya masalah apa? Itu kan, habis sholat zikir jahri dulu. Karena kalau zikir khafi nggak pakai zikir jahri, zikir khafinya susah. Itu zikir jahri dulu, dibakar dulu. Zikir jahri adalah nar, dia membakar. Zikir khafi adalah nur, dia menerangi. Nah, setelah menerangi, terang kalbu kita, enak, relax, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu baru kita uluk salam. Itu ya. Uluk salam, assalamualaikum ya hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Kenapa kok kita robitohnya ke beliau? Karena beliau langsung guru kita.
Itu langsung guru kita. Yang orang yang punya secercah Nur Muhammad, yang punya sambungan Nur Muhammad, tetapi beliau langsung menjadi guru kita, itulah yang paling tepat untuk kita jadikan robitoh. Assalamualaikum ya hadrat Syekh Maswahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Nah itu ya. Atau mintanya apa? Mohon doa supaya saya perjalanan lancar, saya mau ke luar negeri, saya mau keluar kota, saya mau keluar Batam, gitu ya. Teknis robitoh ada beberapa cara. Satu, mengamalkan ijazah yang diberikan. Ini robitoh juga. Kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dari kecil nggak? Dari kecil. Tapi teknis yang begitu, la ilaha illallah, setelah dikasih ijazah. 165 minimal setelah dikasih ijazah. Berarti zikir yang kita baca adalah zikir yang diijazahkan oleh beliau. Berarti kita lagi nyambung tuh. Abah, ini saya mengamalkan amalan yang panjenengan berikan. Nah itu lagi robitoh dengan mengamalkan. Yang kedua dengan menghadirkan wajah. Nah, apakah ada kalender atau apa gitu kan. Yang ketiga, kita merasa bermakmum dengan beliau secara spiritual. Saya bilang kepada ada teman saya, kamu kalau sebelum zikir robitoh dulu pada pengarsa Abah Fatihah. Lalu dia zikir dari subuh sampai isyrok. Apa kata dia? Dia nangis cerita ke saya, Ustaz, emang kenapa Bu? Saya alhamdulillah setelah ini kok bisa ya zikir sampai isyrok ribuan, kata dia. Lalu saya melihat Abah Hanum di depan saya, kata beliau gitu. Nangis dia, ya Allah, bermakmum. Nah itu bahkan ditunjukkan sesekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa juga posisinya berhadapan. Nah, bisa juga kita menjadi bagian dari beliau, kita digendong beliau. Nah, kita di dalam. Bahkan bisa juga nanti yang terakhir adalah rumus yang terakhir ini adalah menyatu. Maka kita pandang wajah beliau dengan penuh cinta, lalu kita uluk salam kepada beliau dan kita kirim Fatihah. Prakteknya kapan? Saya nggak bisa praktekkan sekarang karena waktunya dikit. Nanti silakan dipraktekkan. Nah itu. Oke. Mohon izin kalimatnya nih ya. Mohon izin, mohon ridho rohaniah saya ikut pengarsa Abah. Di dalam zikir ya. Nah kata-katanya kurang lebih beginilah. Kurang lebih. Tapi tergantung mintanya apa. Kalau mau zikir ya begini. Kalau mohon doa supaya saya diberikan kemudahan, ya silakan. Nah itu PR nanti silakan diterapkan. Ada perubahan nggak gitu ya? Yang terakhir adalah menyatu. Nah ini. Maka lagunya Dewa ini judulnya satu ya. Al-Fana fi Syekh Muqaddimatul Fana fillah. Lebur bersama guru. Ini awal dari tauhid bersama Allah. Nah itu nanti kita selalu bersama Allah. Merasa bersama Allah itu diawali dari merasa bersama guru itu. Dengan matamu aku memandang, melihat ya. Dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Nah itu ya. Nah, jadi begitu. Dan nanti orang pertama jarang robitoh, levelnya jarang-jarang, lama-lama sering. Kalau sudah kayak Abu Bakar Siddiq, dia selalu kemanapun dia merasa bersama Rasulullah. Kok saya nggak bisa lepas dari Rasul, selalu ada bersama Rasul. Nah itu ya. Singkat cerita deh. Imam Ahmad bin Hambal itu haji 3 kali. Suatu saat beliau berhaji dalam posisi hilang, nyasar. Lalu beliau berkata, ya rijalal ghaib aghithuni. Itu, wahai rijalul ghaib, wali-wali yang gaib, malaikat-malaikat yang gaib, tolong aku. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Tak lama kemudian dia menemukan jalan. Nah itu. Jadi bisa, Allah itu punya petugas. Petugasnya siapa? Malaikat. Petugasnya siapa? Para wali yang bisa doain. Nah, kamu ini iya kepada presiden, tapi presiden kan punya petugas, kelurahan punya petugas, menteri. Boleh nggak kita datang ke menteri? Boleh, emang ditugaskan gitu.
Boleh nggak kita minta malaikat? Boleh, emang malaikat ditugaskan oleh Allah. Nah begitu. Jadi enggak musyrik. Imam Ahmad bin Hambal yang paling hati-hati terhadap kemusyrikan, beliau pun ya rijalal ghaib, wahai rijalul ghaib aghithuni. Nah begitu ya Bapak Ibu.